Kamu ngerasa nggak sih, akhir-akhir ini energi lagi jadi perbincangan hangat loh, terutama energi fosil yang semakin menipis. Hah, masa sih bukannya kita punya banyak cadangan energi fosil ya? Enggak loh, malahan menurut data SDM, cadangan minyak di Indonesia itu hanya tersisa 9 miliar barrel. Dan kemungkinan kalau belum ada cadangan minyak baru itu dalam dekade ini, maka akan habis deh. Dengan cerita kamu kayak gini sih, jadi ngerasa ya betapa ketergantungnya kita sama bahan bakar minyak. Ya, begitulah. Makanya pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 yang isinya itu tentang mengembangkan energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar minyak. PR buat kita semua. Oh iya, ngomong-ngomong nih ya, selain permasalahan energi yang kamu bicarakan tadi, ada juga masalah lain nih di lingkungan sekitar kita. Tahu kan, pabrik penyulingan cengkeh yang arah sekolah kita itu? Iya. Nah, daun cengkeh sisa penyulingannya itu menggunung dan berpotensi jadi limbah. Iya sih, aku juga sempat lihat kayak nggak diperhatikan gitu. Nah iya, setauku pemanfaatannya itu baru untuk menunjang proses pembakaran dari penyulingannya aja. Ngomong-ngomong, kemarin juga aku sempat lihat nih, petani habis panen jagung. Terus aku lihat bonggol jagungnya, kayak berpotensi jadi limbah gitu. Terus. Terus aku tanya kan, itu mau digimanain? Akhirnya katanya mau dibuang atau enggak, mau dibakar deh. Sayang banget ya, padahal kan masih banyak kemungkinan untuk dijadikan menjadi hal yang lebih bermanfaat. Dan kalau kita amati juga, ternyata banyak permasalahan yang membutuhkan uluran tangan pemuda untuk menyelesaikannya. Tapi gimana ya? Lagi seru banget nih kayaknya. Lagi ngobrolin apaan sih? Kalau nggak salah tadi dengar permasalahan energi dan lingkungan ya. Kita bisa kok turut andil untuk menguranginya. Gimana caranya? Ya, saat ini kan sudah banyak sekali penelitian tentang energi alternatif dari bahan nabati atau biomasa. Yang kalian tadi diskusikan, kita bisa nih buat terobosan dengan mengubah daun cengkeh sisa penyulingan dan bonggol jagung untuk dijadikan energi alternatif berupa briket arang. Ini kami persembahkan breakdance DJ. Briket daun cengkeh Dan bonggol jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan berbangga hati ketika diuji dengan keberhasilan. Perkenalkan kami dari tim KIR SMA Negeri 1 Bojong. Kan tujuan dari penelitian ini adalah satu, untuk mengetahui perbandingan dan karakteristik briket DJ. Dua, untuk mengetahui nyalanya api dan ketahanan api pada briket DJ. Itu manfaat adanya penelitian ini. Satu, manfaat aplikatif. Manfaat ini diharapkan untuk digunakan oleh masyarakat untuk mengetahui cara pengelolaan daun cengkeh sisa destilasi minyak atsiri dan bonggol jagung untuk menjadi barang yang berguna. Manfaat keilmuan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan wacana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, serta diharapkan bagi masyarakat untuk lebih memperhatikan pendayagunaan limbah. Manfaat metodologis ini biasanya digunakan sebagai penelitian lebih lanjut, juga untuk menambah wawasan tentang pemanfaatan limbah, terutama daun cengkeh dan bonggol jagung sebagai bahan utama briket. Dewan juri yang saya hormati, tentunya dalam sebuah penelitian pasti kita membutuhkan yang namanya tinjauan pustaka atau landasan teori. Tinjauan pustaka yang kami gunakan adalah yang pertama, biomasa sebagai sumber energi. Nah, di sini tertera tabel yaitu potensi energi terbarukan yang ada di Indonesia. Menurut tabel tersebut, yaitu energi terbarukan yang cukup besar namun minim pemanfaatannya yaitu adalah biomasa, di mana dengan potensinya adalah 50.000 MW, kapasitas terpasang 302 MW, dan minim pemanfaatan 0,604%. Selanjutnya, salah satu produk dari biomasa adalah briket. Kita menggunakan briket bioarang. Nah, briket bioarang merupakan energi yang digunakan sebagai energi alternatif dari bahan hayati. Nah, bahan baku yang digunakan dalam briket bioarang kami adalah yang pertama, daun cengkeh sisa destilasi minyak atsiri. Sekarang ini daun cengkeh dimanfaatkan menjadi minyak atsiri yang di dalamnya itu menggunakan proses penyulingan. Nah, setelah proses penyulingan, daun cengkeh itu berpotensi sebagai limbah yang nantinya menjadi bahan baku untuk bahan bakar terbarukan. Selanjutnya adalah yang kedua, bahan baku, yaitu bonggol jagung. Nah, bonggol jagung ini memiliki potensi yang sangat besar karena di dalamnya terdapat serat kasar, di mana terdapat serat kasar kira-kira itu yakni 33%.
kandungan selulosa sebanyak 44,9% dan kandungan lignin sebesar 33,3%, sehingga ini berpotensi menjadi bahan baku dalam briket bioarang. Nah, energi yang dihasilkan dari bonggol jagung sendiri itu adalah sekitar 3.500 sampai 4.500 kilokalori per kilogram dengan pembakarannya itu dengan suhu sekitar 205 derajat Celcius. Dewan juri yang saya hormati, dalam suatu penelitian pasti menggunakan metodologi penelitian, tak terkecuali dengan penelitian kami, di mana dalam metodologi penelitian tersebut terdapat beberapa poin. Yang pertama adalah objek dan waktu penelitian. Objek yang kami amati adalah breakdance biji, briket daun cengkeh dan bonggol jagung. Daun cengkeh sisa destilasi minyak asidi dan bonggol jagung yang kurang pemanfaatan kita rubah menjadi briket dengan komposisi tertentu, yang mana penelitian ini kami laksanakan dalam rentan waktu pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Februari 2020 dengan rincian jadwal seperti tertera pada layar. Yang kedua adalah jenis penelitian. Jenis penelitian yang kami gunakan adalah penelitian eksperimental. Menurut Latipun tahun 2002, penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan dengan cara memanipulasi untuk mengetahui akibat dari manipulasi tersebut terhadap objek yang diamati. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Terdapat dua metode yang kami gunakan. Yang pertama adalah observasi, yakni dengan mengamati daun cengkeh sisa destilasi minyak asidi dan bonggol jagung yang tidak termanfaatkan. Lalu selain itu juga kami mengamati dan menganalisis uji kualitas dari briket yang dihasilkan. Metode yang kedua adalah eksperimen. Dalam metode ini, kami membuat briket daun cengkeh dan bonggol jagung dengan komposisi tertentu dan mengujinya. Selanjutnya adalah prosedur penelitian. Pasti dalam penelitian memerlukan suatu prosedur. Yang pertama adalah proses karbonisasi breakdance biji, yakni dengan mengeringkan daun cengkeh sisa destilasi minyak asidi dan bonggol jagung, kemudian kita buat arang, lalu kita haluskan dan kita saring sehingga terbentuklah serbuk arang. Proses yang kedua adalah proses pembuatan breakdance biji itu sendiri, yakni dengan mencampurkan kedua bahan atau serbuk arang tadi, lalu kita menggunakan perekat menggunakan perekat dari lem tepung kanji dengan perbandingan antara arang daun cengkeh dan arang bonggol jagung itu 1:1, 1:2, 2:1, 2:3, dan 3:2. Proses yang terakhir adalah pengujian kualitas breakdance biji. Yang pertama adalah uji fisik dengan mengukur massa dan volume dari briket yang dihasilkan. Yang kedua adalah uji nyala api dan ketahanan api atau laju pembakaran dari briket daun cengkeh dan bonggol jagung. Dari serangkaian penelitian yang telah kami lakukan diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, dengan komposisi sendiri yaitu arang daun cengkeh sisa destilasi minyak asidi dan juga arang bonggol jagung adalah 1:1, 1:2, 2:1, dan 2:3, dan juga 3:2. Selanjutnya adalah karakteristik dari breakdance biji, terutama pada spesifikasi ukuran tertera pada tabel berikut. Dewan juri yang saya hormati, setelah kita mengetahui spesifikasi ukuran dari breakdance biji, maka selanjutnya kita dapat menghitung kerapatannya dengan rumus massa dari briket dibagi dengan volume, dan hasilnya tertera seperti pada tabel. Dan berdasarkan tabel tersebut, kita dapat mengetahui bahwa sampel briket yang memiliki kerapatan paling rendah itu adalah perbandingan 2:1, sedangkan sampel briket yang memiliki kerapatan paling tinggi itu dimiliki oleh perbandingan 3:2, yakni sebesar 0,88 gram per cm kubik, yang mana kerapatan ini akan mempengaruhi laju pembakaran dan tingginya nilai kalor. Yang uji selanjutnya adalah uji nyala api. Jadi dari briket yang sudah dihasilkan, maka kita uji seberapa cepatkah ia mampu menghasilkan nyala api ataupun hanya sekedar bara. Dan berdasarkan hasil, itu tidak semua sampel briket mampu menghasilkan nyala api. Kebanyakan itu hanya mampu menghasilkan bara api saja. Dan kalau kita amati, maka sampel briket yang mampu menghasilkan nyala api adalah sampel briket 2:1 dan sampel briket 3:2. Yang mana dari nyala api ini akan menentukan sampel briket yang mana yang akan lebih tahan lama.
Oke, selanjutnya uji kualitas ketahanan api. Nah, ketahanan api dalam breakdance PJ ini dipengaruhi oleh kerapatan dan juga komposisi dalam briket tersebut. Semakin besar kerapatan yang ada dalam briket tersebut, maka akan semakin lambat laju pembakaran dan juga semakin tinggi nilai kalornya. Selain itu, penelitian yang telah kami lakukan yaitu semakin rendah dari kerapatan yang ada dalam briket tersebut, maka akan semakin cepat menjadi abu. Nah, untuk perbandingan dari briket yang kerapatannya rendah itu adalah 2:1. Nah, sedangkan briket dengan kerapatan yang cukup tinggi, maka akan tahan lama dan juga memerlukan waktu yang lama dengan perbandingan 3:2. Kesimpulan 1. Breakdance DJ memiliki karakteristik berupa kerapatan yang berbeda, di mana kerapatan yang paling rendah memiliki oleh briket dengan perbandingan antara arang daun cengkeh dan bonggol jagung sebesar 2:1 dan memiliki kerapatan paling tinggi pada perbandingan 3:2. 2. Breakdance DJ mampu menghasilkan api hanya 2 sampel saja, sisanya hanya menghasilkan bara api. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kekeringan, kerapatan, komposisi, dan angin. Peneliti juga meneliti ketahanan api maupun bara dengan hasil briket yang memiliki kerapatan rendah akan cenderung lebih cepat menjadi abu dibanding briket yang memiliki kerapatan tinggi. Saran 1. Masih memerlukan banyak penelitian untuk mendapatkan briket dengan karakteristik mudah menyala dan tahan lama dalam penggunaannya. 2. Briket memerlukan peralatan yang lebih lengkap lagi agar menghasilkan briket yang standar. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya bahwa berdasarkan data uji nyala api, tidak semua sampel briket mampu menghasilkan api. Akan tetapi ada satu sampel briket dengan perbandingan 2:1 menghasilkan nyala api pada detik ke 190. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk membuat sampel briket itu menjadi abu seutuhnya itu cukup lama, sekitar 45 menit lebih. Dan itu pun juga ada beberapa sampel yang memang tidak sempurna menjadi abu karena bara api itu tiba-tiba padam diakibatkan oleh briket yang memang belum sempurna kering, karena bagaimanapun waktu itu berarti memang curah hujan dan kelembaban cukup tinggi, jadi untuk mengeringkan briket ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Jawaban nomor 2 ada. Nah, kami menggunakan jurnal dari integrasi proses, di mana judulnya itu adalah penggunaan bonggol jagung mampu meningkatkan nilai kalor yang ada dalam briket. Kami juga membandingkan briket kami dengan briket kakak kelas kami sendiri, yaitu dengan bahan bakunya daun cengkeh dan juga cornus ataupun bunga pinus, di mana produk kami sendiri itu memiliki keunggulan yaitu memiliki asap yang sedikit dan juga mampu menghasilkan nyala api, dan di mana juga bonggol jagung ini mampu menghasilkan energi yang cukup tinggi yaitu 3.500 sampai 4.500 kilokalori per kilogram, dan juga mampu menghasilkan pembakaran dengan suhu yang tinggi yaitu 205 derajat Celcius. Jadi untuk jawaban pertanyaan yang ketiga, di sini kami menggunakan bahan perekat dari tepung kanji dan berdasarkan penelitian yang kami jadikan referensi dengan judul pengaruh kadar dan jenis bahan perekat dalam pembuatan blotong sebagai energi alternatif, itu tepung kanji merupakan salah satu bahan perekat yang memiliki ataupun menghasilkan asap yang tipis seperti itu. Dan untuk menguji pencemarannya sendiri itu ada semacam yang kami ketahui itu karbon monoksidameter, namun kami belum bisa mengujinya sampai situ. Akan tapi kami memiliki perbandingan dengan penelitian dari kakak tingkat kami, itu asap yang dihasilkan jauh lebih sedikit. Dan untuk efektivitasnya sendiri memang ada sedikit kendala, yakni sampel briket yang belum sempurna kering sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk menyalakan apinya atau baranya, dan juga tidak sepenuhnya dari sampel itu jadi abu.
Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.